name is Cristian Ronaldo Sitepu, 8-time Indonesian League champion, ABL champion, MVP League, silver and bronze medalist with Indonesian national basketball team. I took it all, and here, let me show you everything I know about the game. What's on my mind about basketball, its competition, its culture. Here, when you can see the basketball from the bigger perspective, for the love of the game. Alright, so we are from West Bandits, back with me Dodo. Di Bitok ini kita akan selalu ngomongin tentang basket, perspektif basket lainnya juga, street culture, yang pastinya akan seru dan mendalam. For the love of the game. Di episode 4 kali ini kita akan ngomongin yang topik yang menurut gue penting banget di basket, tentunya apalagi di basket Indonesia, yaitu how to develop young talents. Nah, untuk ngobrolin topik develop young talents ini, gue nggak sendiri, gue akan rame-rame. Yang sekarang yang akan nemenin gue adalah give it up, Anthony Gunawan, a.k.a. Pak Tongki, a.k.a. apa lagi nih banyak banget. Selamat ya? Gimana kabar? Good, sehat dong. Silakan. Siap. Cicipin makanannya, makanan angkatan lu. Diet. Oh, diet. Gimana dok? Nah, ini kita kan lagi bahas tentang develop young talents ya kan. Dan gue tahu lu sekarang perjalanan karir lu di basket panjang, di klub-klub besar udah, kita pernah satu tim juga. Siap. Dan sekarang lu megang 3x3 kan? Betul. Kenapa Pak Noki? Itu pertanyaannya. Dan pasti ada inline kan dengan ini kan? Oke, ngobrol tentang apa dulu nih? Misalnya berbicara tentang mungkin ini ya, kenapa kok gue sekarang banyak ngerjain 3x3. Oke. Kebetulan kalian memang gue dipercaya oleh Perbasi, which is bola basket Indonesia, untuk menjadi kepala bidang 3x3. Nah, tugasnya ngapain? Ya tadi berhubungan dengan yang kita sempat lo sampaikan tadi tentang how to develop young player. Nah, di 3x3 sendiri, kenapa gue akhirnya kecebur di situ? Nah, kalau lo tadi berbicara tentang talentnya, gue berbicara tentang how to develop 3x3-nya. Oke. Jadi memang basket itu sekarang nggak cuma satu cabang nih. Jadi kalau zaman kita main lah, SEA Games itu cuma medali ya emas cuman 5 on 5 aja, which is cuma putra putri. Nah, sekarang itu udah beda. Jadi ada emas untuk 5 on 5 dan emas untuk 3x3. Which is kasarannya membuka peluang baru untuk pemain-pemain basket yang memang kasarannya tidak berprestasi di 5 on 5 atau memang ingin memilih jalurnya lebih ke 3x3, itu lebih terbuka. Jadi ada pilihan. Ada pilihan, dipilih. Kalau simpelnya gini sih, mungkin banyak yang masih bingung kok kenapa ada 3x3, kenapa ada 5 on 5. Contohnya gini aja, kayak ada voli pantai sama voli lapangan. Jadi kalau sepak bola, futsal sama sepak bola lapangan besar. Nah, jadi kayak gitu tuh. Tapi sama kan, challenge-nya sama untuk kita sekarang ini, karena kita yang udah pelaku di ini, pelaku di basket gitu ya. Betul. Challenge-nya tetap talenta mudanya mana nih? Karena gue melihat gini, kenapa kita angkat topik ini? Karena kita concern. Kita melihat liga udah selesai. Kemarin kita udah tahu seru juga, kita pakai pemain asing. Terus Asian Games kemarin sudah di Indonesia. Nextnya kan ada yang lain, 3x3 juga udah akan nanti di SEA Games sudah ada. Di Asian Games juga nanti ada. Sedangkan pemain kita nih menurut lu bagaimana? Nah, gue minta, kan lu pasti udah dengan 3x3 udah keliling nih. Keliling melihat perbedaan di sini, develop pemain di Indo dengan di luar, yang pernah lu lihat bagaimana gitu. Itu gue pengen. Satu hal yang memang mungkin gue lihat ya, yang boleh dibilang catatan buat kita semua pelaku basket atau penikmat basket Indonesia, fundamental basket kita sih, to be honest, memang tertinggal di negara-negara lain gitu. Contoh, nggak usah berbicara tentang ini deh, nggak usah berbicara untuk Filipina, Asia deh. Kita berbicara dengan Filipina pun kita ketinggalannya udah jauh banget. Nah, PR-nya memang nggak bisa hanya kita doang gitu ya kan. Fundamental harus bagus dan sebagainya. Yang menarik gini, gue tuh sempat ngobrol sama salah satu pelatih dari Jepang. Which is kalau berbicara tentang Jepang kan size nggak beda jauh, semua beda jauh kan. Tapi sistem permainannya juga ya. Nah, gue nanya ke mereka, kenapa kok terutama untuk tim putrinya mereka, gue bicara tim putri mereka, cara menembak mereka kok sama semua. Dan mereka punya postur yang sama semua dan nggak ada yang kasarannya ini terlalu tinggi banget, enggak, tapi speednya mereka sama semua.
Nah ternyata gue ngobrol sama mereka, jadi ada usia-usia yang memang mereka ini kayak seolah-olah tuh punya kurikulum gitu loh. Kurikulum yang memang mungkin usia gue nggak tahu detailnya ya, cuman yang jelas mungkin kalau sampai SMP atau SMA tuh mereka masih nembak dengan 2 tangan. Kita ngomong putri ya, 2 tangan tuh dengan ya mungkin mereka berpikir bahwa yang penting lo basicnya udah betul dulu gitu nembak. Tapi kan sorry gue potong, tapi kan sekarang juga banyak nih akademi makin betul. Banyak banget akademi. Ya. Trainer yang melatih skill juga banyak. Tapi nggak punya kurikulum yang sama. Nah, berarti itu problemnya. Iya, itu gue bilang menurut gue kurikulumnya beda-beda. Semua baik, iya semua baik. Cuman balik lagi sama kalau kita bicara telur dulu atau ayam dulu. Oh, kayak gitu sih. Filosofi sekali kawan. Iya. Biasa ya. Telur dulu atau ayam dulu. Nah, kalau gue mendingan makan langsung. Ya lu waktu makan ayam. Yoi. Lagi diet ya. Iya, jadi gitu sih kalau gue sih lebih ngeliat kayak ya kurikulumnya belum sama. Jadi kadang-kadang kita jadi salah kaprah gitu menurut kita dengan kurikulum yang tidak sama, terus kita melihat contohnya yang beda-beda, ya itu aja kita kasih. Sedangkan itu bukan yang benar sebenarnya. Mau yang mana dulu karena memang belum disepakati bahwa kalau untuk usia segini mendingan latihan ini deh meskipun dia udah jago nih. Oke. Tapi itu kan dari kurikulumnya kan. Iya. Berarti itu ada PR lah buat semua yang membuat kurikulum, sistem dan lain-lain. Tapi kalau dari anaknya sendiri bagaimana gini? Masanya ada perbedaan yang gue lihat dari atlet-atlet yang zaman sekarang sama zaman angkatan bahkan gua atau di belakang gua kan lu tuh gitu kan. Menurut lu gimana itu? Kan lu kan sekarang udah pegang. Gua tahu lu juga udah berapa kali ngelatih juga. Lu menghadapi mereka apa sih gitu? Apakah bagaimana sih mindset mereka melihat basket gitu? Kalau lu dulu mau main sebelum itu mungkin gini. Lu dulu basket kenapa lu pengen gitu kan? Gini, kalau gue mungkin gue merasa menikmati atau ngerasain lah zaman dimana gue melihat senior gue yang dulu struggle banget sampai ke zaman yang sekarang jadi zaman dulu tuh nyari informasi kasarnya inilah VHS lah, kalau nyari video untuk ditonton gitu. Dan sekarang simple anak-anak sekarang udah sampai di zaman ya udah gue tinggal search YouTube beres gue dapet. Nah, gue merasakan kedua zaman itu. Nah di zaman di zaman sebelumnya memang dengan segala kekurangan yang ada tuh kita akhirnya gue inget banget tuh ada beberapa temen yang akhirnya mereka beli video VHS bukan video VHS VHS yang memang harus dipakai mesin kayak harus dipasin kapan sih. Nah belajarnya dari situ juga gitu loh, ada yang belajar dari situ dengan segala kesulitan yang ada, informasi yang terbatas, ya akhirnya mereka ya lebih menghargai bahwa belajar basket itu nggak gampang. Mungkin sisi itunya yang berbeda. Jadi kayak sumber-sumber yang didapat juga nggak gampang dan sebagainya. Sekarang jauh lebih mudah dan sebenarnya ketika informasi itu jauh lebih mudah, harusnya sih akan lebih baik ya, karena kan semakin terbuka, gampang banget lah sekarang dapat informasi. Kita mau nonton video, mau lihat kita apa NBA, aja lah, kita tahu PBA bisa dapat, ya kan? Liga Eropa kita bisa gampang tahu ya. Yang susah di situ dan kalau dibilang kemauannya jadi gue nggak tahu benar atau salah, cuman yang jelas jadi membuat bahwa mereka sedikit menganggap gampang ntar gue tinggal lihat di sini. Jadi ada sisi mereka pokoknya yang paling mudah aja. Ya, dan dia kayak begini. Gue nggak perlu latihan berat-berat. Mereka juga udah yang sedangkan yang di YouTube kalau lihat tuh lo nggak ngeliat itu proses itu orang jadi jago. Gue setuju banget sama lu sih. Benar, gue setuju banget. Itu orang tuh jagonya tuh nggak langsung gitu dan dia ada proses. Nah itu yang kadang-kadang dilihat pas jagonya doang, dia nggak pas capek-capek, pas keramnya. Prosesnya itu tuh ya dia mereka nggak ngeliat gitu. Sedangkan kan kalau sebelumnya mungkin ya lo bakal sampai di titik tertentu kalau misalnya lo udah proof lo jago dulu gitu loh. Nah itu yang mungkin gue lihat sedikit berbeda di situ. Oke. Untuk bahas kita nih, sebenarnya gue ada kedatangan dua teman kita, jago tuh pasti. Jago tuh pasti. Jago. Orang kemarin yang kemarin abis final, mereka berduet. Ini gue abis berantem kemarin di final. Kita duit lagi ya di sini apa? Gue pengen gitu, cuma nggak enak sama klubnya. Iya. Kita datang ke sini, gue pengen dengar ceritanya mereka. Mungkin dia akan mereka akan lebih cocok karena mereka juga lebih modern lagi. Ya nanti kita akan compare zaman kita sama zaman dia gitu. Benar. Ya kan? Jadi bisa kita panggilkan, teman-teman bisa kita panggilkan langsung. Silakan di mana dua pemain kita? Pemain jagoan nih. Dari Setapak sama dari Satria Muda.
Woi, Dut. Stop. Gila. Ini Oh, ini jagoannya nih. Ini jagoannya. Gila. Jadi Tadi. sebelumnya kita ucapin selamat dulu kan. Congrats ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat. Bukan berarti mau ngecengin yang kemarin ini. Oke. Gimana? Rasanya gimana nih kemarin? Ya, sorry nih Di, tapi kita harus selamatin dia dulu kan. Selamat. Sorry deh. Gimana rasanya kemarin juara gimana? Ya pasti happy banget ya. Kita udah ngelewatin proses yang panjang kan. Ya kan lu kalah dulu kan sebelum berapa kali kan? Ya kan? Ya itu salah satunya itu ya. Bangga banget sih. Senang-senang banget. Tapi yang kemarin dia memang main di liga kemarin cuma 1 kali kalah ya? 1 kali kalah. Di game pertama. Terus lu gimana Di? Gimana rasanya kan? Ya, kemarin final gimana pertandingannya? Pertandingan sih seru ya. Cuma ya kita tahu emang gimana kayak kita kehilangan seorang Jamar juga, terus ya timnya juga sebenarnya Kehilangan seorang Dodo juga. oh iya jelas pasti. Bang Dodo pasti itu. Oke, Dodo mau comeback lagi. Mau comeback deh. Kabarnya gak sampak katanya. Iya. Jadinya emang ya agak kurang padu juga timnya, kurang struggle gitu juga, dimana yang kayak kita juga banyak kan pemain-pemain muda kan yang pengalamannya belum terlalu banyak, jadi emang final tuh ya mental sih. Tapi seru sih nggak tuh? Biar agak santai dikit, kita ini boleh dimakan ini makanan-makanan kan lu udah lagi off season berarti tidak santai kan? Berarti nggak ada diet kan? Nggak ada. Iya. Santai aja gitu. Nah, kita panggil sini karena gini, menurut gue kita mengundang lu berdua ya, karena gue melihat tadi pembahasan kita tuh tentang develop pemain, kan? Dan lu berdua di tim papan atas, dua-duanya kemarin, terus pasti tuh banyak menginspirasi anak-anak muda, gitu, yang bakal main dan yang pengen jadi pemain basket. Tuh gue pengen korek-korek nih, kita pengen korek nih, ya kan? Tadi gue udah korek-korek yang pada zaman, kita akan korek-korek yang zaman sekarang nih. Zaman now. Zaman now. Zaman now. Siap. Gitu. Lu kan lu temenan, kita temenan. Tapi kemarin tanding gitu. Nah itu ada nggak kemarin ada cerita-cerita lucu nggak sebelum ini? Kalau di pihak HRD sih cerita lucunya ya dia setiap kali poin sih selebrasinya terlalu lebay gitu. Cuma itu serunya di situ. Jadi defense lo bagus. sampai bagus. Cuman ya itu serunya di situ kan. Basket kan nggak selain olahraga fisik juga olahraga entertain kan. Jadi ya serunya di situ sih. Lu nggak ada ini kemarin gimana? Ya di balik hasilnya ya enggak, karena menurut gua kalian berdua dua-duanya udah menang prosesnya, udah nyampe final, proses itu lewat gitu kan. Ada yang prosesnya naik turun dari Satria Muda, lu lebih smooth, tapi dua-duanya udah nyampe di final gitu kan. Endingnya ternyata Setapak oke, dia juaranya gitu. Tapi bagus menurut gua, mereka udah menang sebagai pemenang. Kalau gua sih tertariknya ngeliat ini Nonton yang memang di tahun sebelumnya, gue tahun sebelumnya lah yang memang tahun sebelumnya semifinal ya, semifinal kan, dan tiba-tiba tahun berikutnya datang dengan squad yang memang boleh dibilang banyak baru juga, ya kan, banyak beberapa pemain yang memang mungkin baru season pertama mainnya, ada Agassi, ada Widi yang memang baru main banyak season ini gitu, dan mungkin Mejoni yang memang di season sebelumnya juga menit mainnya dikit banget kan. Nah gini, gue tertarik dengan coach kalian, dimana gue dari luar ya, gue lebih ngeliat dari luar bahwa ada sesuatu yang berubah dari Setapak. Yang gue lihat sih disiplin. Apakah itu cuma yang gue lihat dari luar atau memang ketika latih lapangan seperti apa? Ya benar sih. Setuju sama Coach Tongki. Pertama tuh pelatih Setapak tuh sangat disiplin banget. Kayak misalnya kita mau makan aja nih, udah ditentuin jam 9. Jam 9 lewat 1 menit aja, udah pasti langsung nggak boleh makan dia. Oh ya? Ivan juga kalau kita berangkat ke lapang, sepanjang lo main dulu juga sih Pak. Sepanjang lo main nih, nggak sepanjang lo dipegang pelatih macam-macam. Ini paling disiplin banget, ya, paling parah disiplin. Nah itu mungkin salah satu yang memang how to develop yang talent. Mungkin harus ketemu yang pelatih kayak gitu. Dulu lo ngalamin seperti itu kan? Dulu ngalamin, dulu gua ngalamin. Udah nggak disiplin itu nomor satu lah sebenarnya. Nah ini itu gue nggak melihat mungkin beberapa tahun belakangan yang pelatih yang memang saklek lah kasarnya gitu ya. Iya sih nggak tahu ya, gue lihat sih begitu. Kalau di SM memang kayak gitu sebenarnya. Sama disiplin sih nomor 1 juga pasti. Ya. Sampai terlambat gitu juga. Iya.
Karena bener yang gue lihat teman Stapak tuh kayak bener-bener kayak ya gue ngeliat mereka ketika di bench tuh buset pelatihnya kayaknya gue rasa kesamaan mereka berdua ini yang bikin SM sama Stapak itu yang jadi salah satu gitu. tim yang paling gue bilang konsisten. Ya kan? Dua tim yang konsisten dari Dua tim yang konsisten dan paling apa ya? Paling niat sih gue. komit ya. Paling Mungkin komit ya. Konsisten lah. Komitmen yang tinggi di basket ya. Karena gini, gue lihat bilang komitmen karena gini, mau Stapak mau peringkat berapa ya dia akan comeback lagi tahun depan. Demikian juga SM mau kayak gimana pun juga balik lagi gitu. Ya gue rasa itu juga sama. Yang nanti kedepannya SM berusaha merebut, berusaha mempertahankan. Nah ini bikin seru, makanya orang bilang El Clasico-nya kan di situ kan. Iya. Nah, yang pengen gue dapat sharing dari kalian juga sebenarnya gini. Lu tuh kan udah dapet di tim yang papan atas nih. Kan? Terus mungkin bisa sharing ke teman-teman nanti nih yang nonton gitu. Iya. Oh silakan, terima kasih Pak. Waduh, Bapak luar biasa emang. Aduh, Pak. Totalitas tinggi bisa diangkat langsung. Terima kasih. Terima kasih. Langsung gede banget nih. Untuk bisa sambil latihan. Tadi mungkin itu ya, berbicara tentang ya, di tim gede ya. Iya di tim gede kan. Nah jadi proses perjalanan nyampe tim gede itu bisa nggak lu sharing ke kita gitu? Bagaimana sih sampai lu bisa sampai sana? Ya, Pasti lu punya cerita berbeda-beda. Perjuangan lo lah. Karena tadi kita sempat ngomongin yang proses yang zaman sekarang sama lu. Nah, gua kenal lu dan gua pasti cerita lu kan juga sangat menginspirasi orang-orang nanti yang nonton. Jadi proses lo mencapai di satu titik yang sekarang ini lo dari misalnya mungkin ya jalan lo ngelawan males lo mungkin ya gitu atau Lu udah dua-duanya tuh di tim gede gitu. Gimana sih prosesnya sampai situ? Tuh, yang muda dulu nih. Yang muda dulu nih. Ini mana sih yang lebih muda lu sekarang? Gue paling muda. Oh boleh, Oh, coba lu. boleh. Itu sih nyindir kita itu ya. Terus? Sebenarnya gue ketemu bola basket ini kebetulan ya. Pertamanya. di toko ya. Soalnya tuh gue dulu nggak suka basket, bukan nggak suka basket sih. Gue dulu futsal, gue main futsal. Oke. Cuma pas SD itu ada porseni, bola basket dan nggak ada pemainnya, jadi gue terpaksa tuh main basket. Lu di mana SMP-nya? Di Daerah mana? di Bekasi, nggak Bekasi, Jakarta, di Jakarta Timur. Enggak aku. Kasih. Jakarta Timur itu masih Jakarta, daerah Jakarta. Oke, terus? Jadi dari situ gue masih main basket terus gara-gara buat main porseni doang. Tapi lama-lama keterusan jadi suka sama basket gitu karena basket kan nggak cuman fisik doang, jadi entertain juga, jadi kayak Lebih cewek, ya. mas lo, asli itu mas lo. Dan itu apa ya? Nggak juga ya. Tolong jadi contoh, oke? Kalau gue sih basket tuh karena banyak yang nonton cewek. Oke. Ini bahaya nih kalau gitu. Ya salah satunya itu juga. Nah terus gue di SMP juga kayak belum fokus juga kan di basket karena orang tua juga nggak ngedukung, karena kan orang tua udah ngebayar mahal-mahal sekolah, cuman lu jadi pemain basket ya buat apa? Cuman di satu sisi ya gue pengen buktiin gitu kalau basket juga bisa buat kita maju juga ke depan gitu, jadi orang lebih baik juga tuh. Nah waktu SMA gue diajakin sama teman gue sekomplek juga namanya Koko gitu buat ketemu si Dodo di Bogor. Latihan bareng gue lah, ya kan? Ya, jadi gue pernah latihan bareng juga di Bogor sama Dodo, dilatih sama Om Herman juga. Di sana juga gue dikasih knowledge basket yang gue nggak tahu juga di SMP gitu. Nah dari situ gue udah latihan keras banget ya Do ya. Gimana Do? Jatuh bangun. Semakin jatuh cinta Kita latihan tuh di aspal loh. Ya. Lapangan tuh aspal loh, bukan lapangan indoor outdoor. Kita latihan di aspal loh di Bogor itu Do ya. Iya betul. Jadi kita latihan di situ, gue dapat knowledge banyak banget dari sana, dari Om Herman juga. Jadi pas dari situ gue kedepannya udah enak banget gitu. Jadi lu kebuka lah tuh ya? Jadi kebuka gitu gue, basket tuh kayak gini nih. Dan gue juga terinspirasi dari temen gue Dodo gitu. Lah itu bisa aja dia. Nah itu benar. Karena dia udah pas itu dia udah masuk SM gitu. Dia di SM udah dapat kayak beasiswa, dapat salary juga, terus dapat juara juga. Nah itu gue jadi wah di basket juga ternyata bisa maju juga ya. Udah berapa tahun sih sama gue kayaknya gue jauh banget. Lo beda berapa tahun sih? Langsung di aspal dia pokoknya udah nggak ada. Belum ada Iya, dia. Kan bedanya kayak jauh kayaknya. Jauh kok. Jauh. Jadi di situ tuh ya langsung Dodo menginspirasi gue sih. Waduh, oke. Jadi pemain basket yang lebih top lagi gitu, pro gitu. Jadi prosesnya kayak gitu ya, panjang banget. Ya prosesnya panjang sih. Gua dari Jakarta gitu habis sekolah kelas jam 1 siang langsung ke Bogor gitu. Pulang malam jam 8, nyampe rumah jam 9 malam. Setiap hari gua gitu terus gua. Apa Cuma yang latihan buat di lo Bogor. akhirnya dari yang memang kayak ya udahlah gini-gini akhirnya lo mungkin oke, gue kayaknya mau niatin nih
yang mau bikin tiba-tiba kan kadang-kadang orang mikir kan oh ya udah tiba-tiba kayak oh yaudah itu mau fokus ya apa yang akhirnya Yang bikin gue niat tuh pertama tuh dapat beasiswa ya. Kan gue mau nunjukin ke orang tua juga kan. Kan pertama orang tua kan nggak ngedukung gara-gara di basket tuh bisa apa sih? Oke. Nah pas itu gue dapat beasiswa, nggak perlu bayar sekolah, terus dapat hadiah-hadiah juga, dapat duit. Jadi gue meringankan orang tua gue. Jadi orang tua gue tuh kayak ngedukung gitu. Berarti komit lo akhirnya lo komit juga kan? Iya akhirnya. Tapi komitmen lu di situ ya. Iya, Lu kayak ketika lu mau, oke gua akan 100% gitu. Iya benar. Kalau lu di hampir sama kan ceritanya atau lebih gimana? Wah, itu gua panjang lah ceritanya. Jauh deh. Jauh. Jauh. Ardi dari mana sih? Dari Sangatta. Kalau Lu di tahu mana? Sangatta Di di mana? Wah, di map ada nggak di map? Kabupaten Kutai Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Dari Balikpapan? Dari Balikpapan jalan darat sekitar 6-7 jam lah yang baru nyampe sini. Oke, jauh. Ini lo jadi kalau lo sekarang nih mau dari Jakarta balik ke Sangatta, masih sering balik? Masih Nah, bro, rutenya gimana tuh biar Orang orang tuanya tahu? masih sana, bro? Jakarta ya masih. Jakarta. Jakarta terbang ke Balikpapan. Balikpapan jalan darat naik travel. 6 jam itu? 6-7 jam. Orang tua lu masih sana? Masih di Dan sana. lu gimana ceritanya bisa sampai Jakarta nih, sampai masuk SN? Jadi waktu itu dari Sangatta udah main basket kan, Sangatta terus SMA ditarik sama Balikpapan. Lu Jadi- memang ada basket di sana? Ada pertanyaan dulu, ada orang kan ini kan. Ya, Sangatta tuh basketnya keren loh Bang. Oh, karena lu yang ini ya? Punya indoor. Oh, oke. Jadi kayak itu kan perusahaan kan, jadi kayak banyak kontraktor punya mes, mereka punya lapangan basket pasti. Oh, iya dia komplek perumahan Nah, gitu, tapi oke. masalahnya waktu itu yang main basket nggak terlalu banyak, tapi lapangan basketnya banyak di sana. Oke. Tapi awal mulanya ya latihan di sekolah sih, itu ekskul pertama kali di Ekskul? SMP. Nah, waktu itu langsung nyoba pertama kali nyoba langsung kayak wah seru juga kan. Ya udah habis dari Sangatta belajar, pas SMA-nya ditawarin beasiswa di SMA 1 Balikpapan. Ya udah saya ambil itu. Saya ngekos Jadi- jauh dari orang tua. Jadi pindah lo? Pindah Balikpapan. Jauh juga ya, jauh juga. Jam lo pindah ke Balikpapan. Dari Nah. SMA, berarti Iya, dari SMA. udah sama orang tua tuh dari Udah SMA. SMA. Terus lu bisa pindah ke Jakarta? Nah, waktu itu ikut kelompok umur gua, ikut Oke. kelompok umur, sparring salah sama Hang Tua Sumsel. Oh, ketemu sama Papa Ferry. Enggak, ya Papa Ferry sama Ned Kenson waktu itu pelatih Oh, bola. oke. Ned Kenson. Ned Kenson, Bosnet ya. sparring, terus ya udah, terus tiba-tiba dia kayak nanya pengen join nggak, itu kan udah kelas 2, iya naik kelas 3 lah. Tanyain pengen join nggak, ya udah terus ntar ya trial lah gitu istilahnya kan, habis lulus sekolah cobain trial di Hang Tua, tapi awalnya sih Hang Tua Sumsel. Hang atau Tua Sumsel. Jakarta Hang Tua dulu, Sumsel. Jakarta. Hang Tua Sumsel tapi home base-nya di Oh, Jakarta. Jakarta. Oh, oke. Ya udah habis itu Hang Tua tiba-tiba langsung dikontrak 3 tahun. Oke, 3 tahun selesai berjalan, SM nawarin pindah. Jadi ya udah saya akhirnya ke SM. Dan dalam perjalanan panjang gue gak pengen tahu nih, lu kan pasti bukan orang biasa. Kalau menurut gue spesial nih, Ya. lu sampai bisa komitmen sampai lu bisa nyampe di posisi sekarang kan. Lu rutinitas lu apa sih yang latihan yang menurut lu ini Ini gua harus pasti gua lu harus lakuin lakuin banget. tiap hari gitu, ada? Kayak sampai bisa ke situ pas zaman itu proses itu, bahkan mungkin sekarang mungkin lu lakuin gitu. Bisa nggak lu share ke Apalagi teman-teman mungkin gitu? Hardi ya, kalau orang kan banyak bilang basket harus tinggi. Aku bilang Hardi, to be honest kan lo spesial buat gue karena secara size, ya lo average orang Indonesia. Nah, dan akhirnya lo dari Sangatta, lo bisa ke Balikpapan, habis itu lo ditarik ke Nah, nggak mungkin kalau lo nggak ada Lu latihan melakukan tambahan. suatu kegiatan yang rutin. Menurut gua karena fasilitas sudah tahu Satria Muda, Aspak semuanya pasti ada dan proses panjangnya itu. Dan Lu buat pernah gua ingat sih- nggak lu misalkan apa gitu? Karena kalau kayak gue nih sharing nih, gue kayak waktu gue SMA gue tiap pagi tuh jam 6 tuh pasti bangun harus latihan. Nah, itu rutinitas itu sampai pas di SM pun latihan tambar. Ya. Pernah kita juga pas Pak Tongki masuk SM kita juga gue lihat dia latihan tambah juga gitu. Karena kita kan selalu gini kan, ya kan? Kalau di lu gimana ada? Ya, karena kan memang gini loh, mungkin namanya nggak, menurut gua sih selalu punya prinsip bahwa lo akan jadi pemain jago ketika lo latihan lebih banyak dibanding yang lain. Nah, lu apakah lo tuh coba juga sharing sama sedikit. gitu? Kalau gue sih awalnya sampai sekarang tuh terinspirasi orang tuh senior. Karena waktu gue masuk Aspa kan ada Kaverius, Oke. ada Rico Hantono, ada
Mas Bogi Setiawan gitu. Masih jago tuh sampai sekarang tuh. Jago-jago semua deh. Gue tuh ngeliat dari mereka tuh kayak dia latihan tambahan, dia sebelum latihan ngapain. Jadi tuh gue follow gitu, ngikutin mereka cara hidupnya mereka gitu. Kontak kakak. Lagi serius. Terus. Ya jadi Ini dimakan dong, ini serius sekali. ya, di latihan juga mereka kan keras gitu kan, nggak mau kalah gitu. Ya jadi di situ juga kita daripada kita tertindas dari senior, mending kita juga ya biasanya kan senior kan suka menindas kan junior kan, ya daripada kita ditindas terus kan, jadi kita juga mesti fight juga kan kalau kita mau naik ke atas gitu. Jadi gue mungkin gue terinspirasi dari senior gue. Jadi lu akan sampai sekarang masih lu lakuin tambahan itu? Iya pasti. Kalau lu Nah kalau gue ya kayak sama yang kayak Kotongki ngomong kan, gue size-nya nggak terlalu tinggi, tapi waktu SMA itu gue inget, jadi kayak gue tuh sering banget lari gitu, mungkin sekitar 5 kilo lah, hampir tiap hari itu gue lakuin, karena ya udah size gue nggak terlalu tinggi, tapi gue harus punya kelebihan buat diri gue sendiri. Jadi ya kayak gue kadang kebetulan yang teman gue punya rumah, gue kadang nginep sana kan, nggak tidur di kosan karena emang sendiri kan. Jadi gue kadang nginep, terus sebelum sekolah kayak gue jogging dulu sampai kosan, terus ganti mandi segala macam baru sekolah gitu. Tapi nggak tiap hari, tapi sering lakuin kayak gitu. Tapi informasi ya, gue tahu nih dua pemain ini gitu kan, dua-duanya hobi tambahan. Ya dua-duanya kita kalau lagi off season aja ajak latihan standby itu pasti ini dua-duanya kan. Kalau kayak Hardy, kalau tinggal satu mes kita satu mes. Dia salah satu yang kayak tadi malamnya main, mau menang mau kalah besok pagi udah syuting. Ya. Dan paling sering gue ajak juga mereka. Untungnya bantuin non sparring ini paling sering gue. Bantuin mau ya. Nah, yang lain sebelum kita ini, apa aja yang basket telah berikan ke lu pada menurut? Coba bisa sharing nggak? Dari basketnya yang telah memberikan ke lu. Coba dari Hardy dulu, tadi kan lu dulu kan. Kalau ke gua mungkin banyak sih, kayak gua dikasih keluarga baru, teman-teman baru, terus kayak pengetahuan baru. Terus kalau yang buat diri gua kayak gua bisa dapat kuliah, beasiswa udah sampai sarjana, terus bisa ngeringanin beban orang tua, kayak saya dapat salary, dapat uang kontrak, terus ya saya bisa beli properti lah. Properti. Ya buat masa depan modal. Betul. Ya basket bisa lah menunjang. Gitu ya. Menunjang hidup. Jadi naik level lah lu kan? Naik level. Lu? Ya sama sih, yang Hardy bilang juga semuanya udah dibilangin. Selain yang itu, yang tadi banyak telepon, ya followers, ya kan? Ya udah disampaikan ke Hardy semua tuh apa yang udah didapat, ya paling ya kita lebih banyak koneksi lagi gitu, banyak teman-teman di luar sana yang kita belum tahu, kita kenal gitu, ya itu aja sih. Gue sih kalau gue mungkin nambahin mungkin boleh dibilang gue lebih senior lah dibandingkan secara usia. Jadi kalau dibilang beasiswa gue dapat juga, kontrak juga, gaji juga. Cuman apa yang gue dapat sekarang, which is gue sekarang running bisnis gue sendiri dan sebagainya, dan gue sempat tinggalin basket waktu itu total ya. Waktu itu kan gue cuma setahun ya di SM, tinggalin basket untuk nge-create suatu bisnis. Dan ketika gue keluar dari basket, itu tuh banyak orang yang akhirnya kenal gue dari basketnya sendiri. Jadi link yang didapat, misalnya gue ketemu orang baru, mereka inget, kok gue familiar ya sama lo ya, dan akhirnya project yang memang mau kerjain gue. Jadi jangan berpikir bahwa basket itu cuma sampai di beasiswa dan sebagainya. Jadi setelah selesai dari itu, selesai lo ninggalin basket, itu tuh orang tuh bakal inget, apalagi yang sekarang anak-anak sekarang jauh, gue rasa sih jauh akan lebih dikenal orang, karena kan dengan sosial media yang sangat kencang, terus sekarang liganya juga ada di TV juga, live streaming dengan teknologi yang ada. Nah, ini membuka jaringan sih, membuka suatu dunia yang lebih luas lagi, bahwa nggak menutup kemungkinan lo nanti ketemu orang yang memang akhirnya lo kerja bareng sama dia karena dia kenal lo dari basket. Itu banyak banget yang kejadian itu. Jadi itu yang kejadian yang gue alami itu. Jadi banyak hal-hal yang positif ya. Iya, banyak positif, banyak banget. Nah sebelum kita closing, mungkin pesan-pesan sedikit buat para viewers kita. Ya. Nah, dari yang paling senior atau? Nah, dari muda aja. Dari yang paling muda. Oke. Komen. Ya pokoknya jangan lupa like, Bagus. pencet tombol lonceng biar makin top channel Fast Bandit.
Gua bilang buat komen buat itu. Bukan. Menginspirasi. Aduh, ini anak bener. Buat teman-teman yang nonton. Oh, buat teman-teman yang nonton yang suka basket, tetap support basket Indonesia karena tanpa kalian juga basket Indonesia nggak mungkin bisa berkembang juga sih. Tetap support aja basket Indonesia. Jadi Kalau gua buat teman-teman yang mau menjadi seperti kita, asik. Benar-benar kan udah inspirasi lu, Pak. ya teruslah berlari ketika teman-teman kalian tidur. Jadi ya lari aja terus. Boleh. Quotes-nya bagus tuh. Bagus. Oke. Menurut gue ya komitmen sih. Ketika lo mau menjadi seseorang yang memang ini intinya lo memang punya tujuan dulu. Kalau punya tujuan lo jangan cuma ngomong doang. Lo kejar lah gimana caranya. Mungkin kalau dia bilang berlari ya lo larinya tuh kejar tujuan yang lo mau gitu. Yeah. Sisanya lo berbuat baik deh sama teman-teman lo. Nah, jangan cari musuh, mendingan lo cari teman sebanyak-banyaknya karena ke depan lo nggak tahu deh, lo nggak suka sama itu orang bisa jadi itu yang akan jadi partner bisnis lo nantinya, itu sangat mungkin. Jadi ya berteman yang banyak, ya kalau ngejar sesuatu ya benar-benar fokus gitu, komitmen lah kalau Ini kelihatan lo dewasanya ya. Kita harus oke kakak, ya foto. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrolan ya. Kalau gua rangkum sedikit, intinya kerja keras lu pasti akan terbayar. Dan lu jangan lihat basket cuman hanya for fun, hanya untuk remeh-remeh lah. Tapi lu benar tadi kejar terus. Kalau memang mau kejar, pastikan lu kerja keras, ya kan? Dan pasti semuanya akan indah pada waktunya lah. Oke. Thank you udah datang ke sini, udah sharing-sharing Pak Tonggi. ini pulang jogging. Terima kasih Doya udah dijamu kita di rumah. Dijamu ya, ini makanan seadanya. Ini makanan dari zaman now, zaman dulu juga ada. Jauh-jauh juga ya. Oke, thank you. Oke guys, don't forget to share the love by give us like and subscribe in our YouTube channel and check out our highlights di IG kita Bitalk at West Bandit for the love of the game. Jadi ini ku cari-cari ini. My name is Christian Ronaldo Stepu, 8-time Indonesian League champion, ABL champion, MVP League, silver and bronze medalist with Indonesian national basketball team. I took it all, and here, let me show you everything I know about the game. What's on my mind about basketball, its competition, its culture. Here, when you can see the basketball from the bigger perspective, for the love of the game.